Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wa ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalat ala al-khair wa ibtiga wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Amin subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar tauhid kita melalui bimbingan Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Muqaddimat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan yang namanya hukum adat. Yang mana hukum adat itu adalah rutinitas alam semesta. Kita menetapkan suatu hukum, menetapkan suatu perkara lewat perantara berulang-ulang. Seperti api itu membakar, kemudian makan itu mengenyangkan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hukum akli, hukum akal, yang mana mayoritas permasalahan yang ada dalam ilmu akidah berkaitan dengan hukum akal ini. Dan banyak kelompok yang salah dalam memahami hukum akal ini. Ibarat sesuatu dia seperti tikungan yang tajam. Ya, kalau salah nggak bakal ketemu. Kalau salah dalam hukum akal ini, salah paham terhadap hukum akal, maka akan tersesat. Seperti Mu'tazilah, Falasifah, Syiah, Wahabi pun sama. Gagal dalam memahami hukum akal ini, akhirnya mereka tersesat. Itu. Dan hukum akal ini dia bukan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu hukum yang mana kudrahnya Allah itu tidak berkaitan terhadap hukum akal ini. Zona aktif kudrahnya Allah tidak berkaitan dengan hukum akal ini. Artinya Allah tidak akan merubah hukum akal sampai kapanpun. Allah tidak akan mematahkan hukum akal sampai kapanpun, karena memang zona aktif kudrahnya Allah itu bukan kepada hukum akal ini. Dan kalau Allah mematahkan hukum akal ini, maka akan mematahkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa diketahui keabsahannya lewat akal. Islam itu sangat memuliakan akal. Kedudukan akal itu sangatlah tinggi. Makanya Allah itu, kalau ada orang-orang kafir nggak beriman kepada Allah, Allah menegurnya dengan kata-kata afala ta'qilun, apakah kalian nggak punya akal? Kalau kalian menggunakan akal kalian, pasti kalian itu nggak akan kafir kepada Allah. Kalau kalian pakai akal sehat kalian, kalian nggak akan menyembah sesuatu yang kalian buat. Kalian nggak akan menyembah sesuatu yang nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberikan mudarat. Itu karena mereka nggak pakai akal, makanya mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita masuk kepada hukum akal, kita harus tahu bahwasanya hukum akal itu terbina atas dua kaidah, atas dua prinsip, dua mabda. Yang pertama, mabda huwiyah, anna syai' huwa huwa. Kaidah yang pertama bahwasanya sesuatu itu bukanlah sesuatu yang lain. Satu itu ya satu. Satu itu bukan dua. Buku itu ya buku. Buku itu bukan pulpen. Pulpen ya pulpen. Dia bukan yang lainnya. Pulpen itu bukan gelas. Pulpen itu bukan buku. Pulpen ya pulpen. Gitu. Paham? Ya. Akal kita jelas paham kan? Ya pulpen ya pulpen. Buku ya buku. Itu yang pertama. Yang kedua, kaidah istilahatut tanakut atau mana'it tanakut. Bertentangan itu, kontradiksi itu mustahil. Mabda yang kedua, kaidah yang kedua, bahwasanya kontradiksi itu tidak ada. Ya, kontradiksi itu tidak ada. Yang namanya di alam dunia ini, perkara itu cuma dua, iya atau tidak. Nggak ada yang ketiga. Ya, iya atau tidak, kontradiksi nggak ada. Misalnya, Yosi dalam satu waktu
dia pesan nasi goreng dan tidak pesan nasi goreng? Mustahil apa enggak? Dalam satu waktu si Yosi pesan nasi goreng, nggak pesan nasi goreng. Ini mustahil. Pesan, kalau enggak pesan. Cuman dua pilihannya. Dia pesan atau enggak. Nggak mungkin dalam satu waktu si Yosi mesan nasi goreng dan tidak mesan nasi goreng. Gitu. Benda tidak diam, tidak bergerak. Nggak mungkin ada. Yang namanya benda, kalau nggak dia bergerak, kalau nggak diam. Jadi yang namanya kontradiksi itu tidak man'it tanakut. Gitu. Ya. Yang pertama, bahwasanya sesuatu itu bukan sesuatu yang lain. An-nasyai huwa huwa. Yang kedua, kontradiksi itu tidak ada atau man'it tanakut. Nah, hukum akal ini akan terpulang kepada dua kaidah ini. Makanya kalau aneh bilang tolong ambilkan pulpen, ente kasih aneh buku, ya aneh marah. Karena jelas pulpen itu pulpen, dia bukan buku. Nah, nanti kita akan mengetahui bahwasanya akidahnya Nasrani itu batal. Kenapa batal? Karena Nasrani itu menjadikan 3 itu 1, 1 itu 3. Dalam sistem akidah Nasrani, mereka itu 3 Tuhan bergabung menjadi 1. Dalam akidah Nasrani ada uknumul wujud, uknumul ilim, uknumul hayah. 3 Tuhan ini bergabung menjadi 1. Kalau kita kecil pernah nonton Power Ranger mungkin tahu. Ada beberapa robot bergabung menjadi robot yang besar. Nah, Nasrani dalam akidahnya seperti itu. 3 Tuhan bergabung menjadi 1. Akhirnya 3 itu menjadi 1, 1 itu menjadi 3. 1 ya 1, 3 ya 3. Maka batalah akidahnya Nasrani. Kemudian kita masuk kepada kitabnya. Wa ammal hukmul aqli fahuwa isbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wad'i wadi'in. Adapun hukum akal yaitu menetapkan suatu perkara atau meniadakannya tanpa terhenti atas terulang-ulang, dan juga tanpa ada yang meletakkan orang yang meletakkan, tanpa terpulang kepada keinginan seseorang. Jadi hukum akal ini hanya bisa kita ketahui daripada akal kita, bukan dari Allah, bukan dari terulang-ulang, tapi hanya melalui lewat akal. Ya, seperti 1 tambah 1 itu 2. Dari mana ente tahu 1 tambah 1 2? Ya dari akal kita. 1 itu setengah daripada 2. Dari mana emang Allah ada ngomong di Al-Quran? Enggak ada. Apakah dari terulang-ulang? Enggak. Tapi dari akal kita. Ya, benda itu mengambil tempat. Benda itu wajib mengambil tempat. Itu kita tahu dari akal. Kalau hukum itu kita tentukan dari berulang-ulang, namanya hukum apa? Adat. Kalau hukum terpulang kepada keinginan Allah, namanya hukum syariat. Seperti sholat 5 waktu itu wajib. Kembali ini kepada keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hukum akal tidak terpulang kepada keinginan seseorang dan bukan lewat perantara berulang-ulang. Wa aqsamuhu salasatun, dan bagian daripada hukum akal itu ada 3. Al-wujubu yang pertama wajib, wal istihala yang kedua mustahil, wal jawas yang ketiga jais. Wajib, mustahil, jais. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib itu, wajib akli itu sesuatu yang tidak tergambar dalam akal ketiadaannya. Sesuatu yang tidak mungkin tidak ada dalam realita. Sesuatu yang pasti ada dalam realita. Itu namanya wajib akli. Pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Imma daruratan, ada kalanya dia itu daruri. Wajib akli daruri. Daruri itu kita bisa paham tanpa berpikir. Kita bisa paham tanpa dalil. Seperti apa? Kata hayyuzi lil jirmi masalan. Seperti
sebuah jirim mengambil tempat. Jirim itu sesuatu yang punya panjang, punya lebar, punya dalam. Namanya jirim. Ya bisa kita katakan benda. Wajib akli daruri, contohnya benda atau jirim mengambil tempat. Kita bisa paham tanpa berpikir apa enggak? Bisa paham tanpa berpikir. Yang namanya benda pasti mengambil tempat. Atau contoh yang lainnya tadi 1,5 daripada 2. 1 tambah 1 itu 2. Ini wajib akli daruri. Yang tidak mungkin dalam realita tidak adanya. Yang pasti ada dalam realita. 5.000 lebih besar daripada 2.000. Ini namanya wajib akli daruri. Ente bisa paham nggak tanpa berpikir? Bisa paham tanpa berpikir, nggak perlu dalil untuk memahami wajib akli daruri ini. Gitu. Wa imma nazoron, ada kalanya wajib akli itu nazori. Kalau nazori ini kita butuh berpikir sedikit, butuh berpikir sebentar. Seperti apa? Kawujubil kidami li maulana jalla wa azza, seperti wajibnya kidam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bersifat kidam. Tidak mungkin dia tidak memiliki sifat kidam. Wajib dia memiliki sifat kidam. Artinya kidam, Allah itu tidak memiliki awal. Selain Allah, pasti punya awal. Tadinya nggak ada, kemudian menjadi ada. Hanya Allah yang tidak memiliki awal. Tidak pernah satu waktu pun Allah pernah tidak ada. Dia senantiasa ada. Berbeda dengan kita, misalnya aneh. Aneh lahir tahun 91. Berarti tahun 90 aneh ada nggak? Nggak ada. 91 itu awalnya aneh. Ya, selain Allah punya awal. Surga punya awal, neraka punya awal, alam semesta juga punya awal. Untuk memahami kidamnya Allah, kita butuh berpikir sejenak. Ini namanya wajib akli nazari. Gitu. Kalau tadi nggak perlu berpikir, kita langsung paham, namanya wajib akli daruri. Gitu. Memang ada kelompok yang meyakini ada yang kidam selain Allah, ada. Namanya falasifah. Mereka meyakini alam semesta itu seperti Allah, tidak memiliki awal. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah enggak, yang kidam hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadinya alam semesta enggak ada, kemudian kun fayakun diciptakan sama Allah menjadi berarti alam semesta itu baru. Yang kidam hanya Allah. Nah, itu namanya wajib akli nazari. Kita butuh berpikir sejenak. Kalau Allah itu tadinya nggak ada, kemudian menjadi ada, berarti ada yang menciptakan dong. Nanti yang menciptakan Allah itulah yang pantas jadi Tuhan. Nanti yang menciptakan Allah, ada yang menciptakan lagi, ada yang menciptakan lagi terus, nggak akan ada ujungnya. Itu namanya tasalsul. Itu maka tidak ada selain Allah yang kidam. Allah tidak ada yang mendahului dia. Dia tidak memiliki awal. Itu. Untuk memahami kidamnya Allah, kita butuh berpikir sejenak. Maka batal yang namanya tasalsul. Itu tadi namanya tasal, berantai-rantai yang nggak ada habisnya. Ada lagi daur. Daur itu A menciptakan B, B menciptakan C, si C menciptakan si A. Mustahil. Mustahil secara akal. Wal mustahil, dan mustahil itu mala yutasawwaru fil akli wujuduhu. Mustahil itu kebalikan daripada wajib, yaitu sesuatu yang tidak tergambar pada akal keberadaannya, sesuatu yang tidak mungkin ada dalam realita. Makanya disebutnya mustahil. Imma daruratan, ada kalanya mustahil akli itu daruri, kita bisa paham tanpa berpikir. Ya, kata Aril Jirmi anil haroka wasukun, seperti kosongnya jirim, kosongnya benda dari bergerak dan diam. Misalnya ada orang ngomong, ada benda nggak bergerak, nggak diem. Mustahil. Yang namanya benda pasti bergerak, kalau nggak dia diem. Ini mustahil akli daruri. 10.000 lebih gede dari 50.000. Mustahil akli daruri. Ya, 2 tambah 2, 5. Mustahil akli daruri.
ada kalanya wa imma nazoran, mustahil akli nazoran, kita butuh berpikir sejenak. Untuk mengetahui perkara ini mustahil, kita butuh berpikir sebentar. Kasyariki li maulana jalla wa azza, seperti adanya sekutu bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di alam semesta, di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, niscaya langit bumi ini akan hancur, akan berantakan. Tuhan, misalnya Tuhan, jangankan ada 3, ada 2 dah. Tuhan yang A kepengen menciptakan alam semesta, Tuhan yang B nggak setuju. Kira-kira jadi nggak? Nggak bakal jadi. Bentrok, ya. Clash of God. Ya, bukan God of War. Sekarang Tuhan yang A pengen nyiptain semesta, Tuhan yang B juga pengen nyiptain semesta. Tuhan yang A pengen nyiptain bumi, Tuhan yang B juga pengen nyiptain bumi. Dua-duanya menciptakan, sepakat. Maka yang jadi bukan satu bumi, tapi 2, karena ada 2 kekuatan. Tapi sekarang bumi ada berapa? 1, berarti Tuhan cuman 1. Tuhan yang A kepengen manusia darahnya merah, Tuhan yang B kepengen manusia darahnya biru. Saya manusia darahnya beda-beda, tapi kita lihat manusia darahnya sama semua nggak? Sama, berarti Tuhan cuman 1. Ya, hah? Darah biru kali. Nah, ini nazari. Untuk mengetahui mustahil adanya sekutu bagi Allah, kita butuh berpikir sejenak. Namanya mustahil nazari. Sekarang yang ketiga, wal jaizu ma yasihu fil akli wujuduhu adamuhu imma daruratan kal harakati lana wa imma nazaran kata'dzibil muti wa isabatil asi. Jaiz yaitu yang sah adanya pada akal dan ketiadaannya. Adanya dia boleh-boleh aja, nggak adanya dia boleh-boleh juga. Itu mungkin ada dalam realita, mungkin juga tidak ada. Imma daruratan, ada kalanya dia daruri, kal harokati lana, seperti bergeraknya kita, tangan kita bergerak. Ya, ini kita bisa pahami tanpa berpikir. Wa imma nazoron, ada kalanya nazoron, kita butuh berpikir. Kata adzibil muti'i wa isabatil asi, seperti Allah menyiksa orang yang taat dan memberikan pahala orang yang maksiat. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak wajib memasukkan orang yang taat ke dalam surga, dan Allah tidak wajib memasukkan orang yang maksiat ke dalam neraka. Nggak wajib melakukan sesuatu apapun. Boleh-boleh aja Allah itu menyiksa orang yang taat, Allah memberi pahala orang yang maksiat, boleh-boleh aja Fir'aun dimasukin surga sama Allah. Boleh-boleh aja orang yang taat dimasukin neraka sama Allah Ta'ala, kalau memang Allah menginginkannya. Ya, itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nggak membatasi perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya dia, sesuai dengan yang dia inginkan. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan Allah wajib berikan pahala orang yang taat, Allah wajib masukin orang yang taat ke dalam surga, Allah wajib masukin orang yang maksiat ke dalam neraka, Allah wajib melakukan hal-hal yang baik, Allah wajib menjauhi hal-hal yang buruk. Jadi dia membatasi perbuatannya Allah. Allah nggak boleh buat kecuali yang baik-baik. Allah nggak boleh buat sesuatu kecuali yang baik saja. Allah pasti akan menghindari yang buruk-buruk. Ini akidahnya Mu'tazilah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Boleh-boleh aja kalau Allah mau, Allah masukin yang taat ke dalam neraka, yang kafir pun boleh Allah masukkan ke dalam surga kalau Allah pengen. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Itu. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kalau dia memasukkan hambanya yang taat ke dalam surga bukan karena wajib, tapi karena rahmatnya. Kalau dia masukin hamba yang maksiat ke dalam neraka bukan karena wajib, tapi karena keadilannya. Dan Allah nggak wajib mengutus Rasul. Boleh-boleh aja Allah nggak utus Rasul. Sehingga kita untuk mengenal Allah itu harus berpikir keras, karena nggak ada yang ngasih tahu.
Tapi untuk memudahkan kita, Allah utuslah Rasul, Allah utus Nabi. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat bagi alam. Dia mengutus Nabi bukan karena wajib tapi karena rahmatnya. Itu dia masukin orang yang taat ke dalam surga bukan karena wajib tapi karena rahmatnya. Begitu. Nah, untuk memahami ini jais akli, kita perlu berpikir sejenak. Karena Allah mengatakan fa'alul lima yurid, dia berbuat sesuai dengan yang dia inginkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Allah menciptakan apa yang dia inginkan dan apa yang dia pilih. Ini jais akli. Jadi jangan sampai salah dalam memahami hukum akal ini, karena Mu'tazilah meyakini hukum adat yang kemarin itu adalah hukum akal. Mereka nggak bisa membedakan mana hukum adat, mana hukum akal. Gitu. Ya, kalau salah maka bisa tersesat seperti mereka. Bahkan ada yang sampai keluar dari Islam, waliyadzubillah ya. Sampai sini dulu, semoga Allah jaga akidah kita, Allah wafatkan kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.